Oke, 103,6 Jati FM, The Haru Banda Aceh. Rekan Jati, kembali lagi kita di Bincang Pagi hari ini, tentunya dengan tema memaksimalkan pelayanan kesehatan di era digitalisasi masa pandemi COVID-19. Dan Bincang Pagi ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Juga dapat disimak di 4 radio kabupaten kota di Aceh, rekan Jati. Ada radio 94,4 FM, Sitis FM Lok Semawe. Radio 103,7 Birama FM Kabupaten Aceh Tamiang, Radio 104 FM Ananda Takengon, dan Radio 101,1 FM Klutes Aceh Selatan. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami tentunya di sini di 0811 688 1036 ya. Boleh telepon, boleh WhatsApp. Dan 3 partisipan terbaik rekan Jati akan mendapatkan giveaway voucher pulsa. Untuk partisipan terbaik pertama 50.000 voucher pulsa, kemudian yang kedua dan ketiga masing-masing Rp25.000 voucher pulsa. Oke, boleh di 0811 688 1036. Ya, kita lanjut lagi rekan Jati, di sini bersama saya sekarang ada Dr. Yuwanita, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ya. Kita akan sedikit melanjutkan lagi perbincangan kita seputar layanan kesehatan. Termasuk ada program JKA dan JKN yang sekarang memang sedang marak dibicarakan di tengah masyarakat. Dr. Yuwanita, tadi kita sudah dengar dari paparan atau penjelasan Pak Kepala Dinas ya, bahwa memang ada program yang dibantu pemerintah untuk masyarakat membayarkan preminya. Ada dari pemerintah pusat dan ada dari pemerintah Aceh. Kebetulan premi yang akan dibayarkan oleh pemerintah Aceh ini waktunya sudah mau berakhir 31 Maret. Dan nanti orang-orang yang memang sekarang sudah dinilai mampu, maka dia akan beralih statusnya dari pembayaran preminya dilakukan pemerintah menjadi mandiri ya, menjadi pembayaran premi mandiri. Nah, untuk kelas 3 ada Rp35.000 per bulan per orang. Nah, gambaran peserta JKA dan JKN di Aceh ini sendiri seperti apa, Dr. Yuwanita? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjelaskan masyarakat Aceh sekitar 5,5 juta jiwa. Nah, di antara masyarakat ini tentunya ada masyarakat yang ditentukan oleh bupati dan wali kota, termasuk dalam masyarakat yang kurang mampu. Nah, masyarakat yang kurang mampu ini secara ditetapkan oleh bupati dan wali kota menjadi masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dalam bentuk jaminan kesehatan KIN atau untuk masyarakat miskin. Nah, sisanya adalah para penduduk Aceh itu adalah yang mengikuti jaminan kesehatan nasional dalam bentuk ASN, TNI, dan Polri. Nah, sekitar 2,2 juta masyarakat Aceh yang sebelumnya mulai tahun 2010 itu dijamin preminya oleh pemerintah Aceh, dibayarkan preminya oleh pemerintah Aceh dalam bentuk jaminan kesehatan Aceh. Nah, dari seluruhnya itu karena terpaut dengan ketersediaan anggaran, maka diharapkan saudara kita yang dahulunya preminya dibantu oleh pemerintah Aceh nantinya diharapkan bisa menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dalam bentuk JKN Mandiri, di mana saudara-saudara kita diharapkan untuk membayar preminya secara sendiri. Minimal menjadi peserta JKN Mandiri dengan kelas 3 seperti yang Pak Kadis Dr. Hanif tadi sampaikan. Kelas 3 35.000, kelas 2 100.000 dan kelas 1-nya 150.000 per jiwa per bulan. Per jiwa per bulan. Ya. Dan orang-orang yang nanti sudah dinilai mampu ini apakah disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota setempat atau mereka datang sendiri melapor, oh saya sudah mampu gitu. Jadi seperti ini, seperti kita ketahui saudara-saudara kita yang nanti akan mengakses fasilitas pelayanan tingkat pertama, dia akan tahu dari kalau dia mengakses, dia akan tahu bahwa dia itu peserta yang termasuk dalam JKN KIN atau tidak. Nah, ketika dia masuk dalam JKN KIN berarti otomatis dia masih menjadi peserta JKN KIN. Nah, jika dia tidak terdapat lagi dalam aksesnya, ketika mengakses maka
saudara-saudara kita itulah termasuk dalam JKA yang preminya dibayar oleh pemerintah Aceh. Artinya nanti dia harus bersiap-siap kalau bulan berikutnya harus membayar premi untuk kelas 3 35.000. Nah, ya. Oke. Jadi per 1 April itu secara otomatis kalau saudara kita mengakses ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang paling dasar ya di puskesmas, dia akan tahu termasukkah dia termasuk JKN KIN atau yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Okay. Atau dia termasuk premi yang dibayarkan oleh pemerintah Aceh yang akhirnya dihentikan. Ya. Dan itu nanti disampaikan ya oleh petugas di Faskes pertama itu ketika datang. Ya. Disampaikan kita sudah mereka. melakukan sosialisasi oleh Pak Sekda dan sampai ke tingkat puskesmas. Oke, sebenarnya mungkin bisa di-highlight lagi Dokter Yuanita, apa sih beda yang paling mendasar antara JKN KIN dan JKA ini? Oke, kalau dari segi menerima manfaat atau menerima pelayanan ini tidak ada beda, ya, karena semua saudara kita kalau mengakses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas khususnya ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bermitra dengan BPJS mendapat pelayanan yang sama. Nah, untuk ke rumah sakit juga tetap mendapat pelayanan sama baik itu JKN KIS ataupun JKA atau premi yang dibayarkan oleh pemerintah Aceh. Karena premi yang dibayarkan oleh pemerintah Aceh adalah premi kelas 3. Jadi sama pelayanannya yang akan didapat oleh peserta jaminan kesehatan, baik itu premi yang dibayar oleh pemerintah Aceh maupun yang dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, kalau nanti kan pastinya ada kekhawatiran atau mungkin karena ini baru dalam masa peralihan akan ada kesibukan-kesibukan yang untuk menjelaskan. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran warga nih, oh nanti saya kok nggak bisa bayar gimana nih, nggak bisa berobat. Jadi ada slogan-slogan orang miskin dilarang sakit lah dan lain sebagainya. Jadi menanggapi kekhawatiran warga ketika nanti pas datang ke Faskes, oh ternyata ibu sudah tidak masuk lagi JKN KIN. Nah seperti itu bagaimana kita meyakinkan masyarakatnya agar untuk memberi pemahaman tersendiri bagi masyarakatnya. Nah ini pemerintah Aceh selalu berupaya untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan berakhirnya bantuan premi untuk masyarakat Aceh dalam bentuk premi jaminan kesehatan Aceh yang selama ini dibantu oleh pemerintah Aceh. Nah diharapkan masyarakat per 1 April langsung melakukan pendaftaran. Nah selama rentang waktu 1 April sampai 30 April itu kalau masyarakat beralih dari jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah Aceh menjadi jaminan JKN. Kesehatan mandiri langsung bisa aktif selama rentang waktu sebulan ini. Tapi kalau dia di atasnya nanti, nah mereka akan menunggu masa aktif dari kartu. Nah diharapkan bagi masyarakat bisa melakukan pendaftaran langsung untuk menjadi peserta mandiri. Kesiapan kabupaten kota sendiri seperti apa, Dokter Yunita? Misalnya Dinkes kabupaten kota untuk melakukan sosialisasinya seperti apa untuk layanan kesehatan ini? Nah, beberapa saat yang lalu, sekitar seminggu sampai 10 hari yang lalu, Pak Sekda sudah melakukan sosialisasi dengan virtual meeting mulai dari Bupati sampai dengan Kepala Dinas dan sampai dengan Direktur Rumah Sakit dan para Kepala Puskesmas di Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi ini. Jadi memang sampai ke tingkat bawah sudah dilakukan sosialisasi ya. Agar masyarakat tidak bingung. Ya, rekan Jati, jika Anda ingin berpartisipasi atau ada yang ingin di-sharing, ditanyakan, ada Dr. Yuanita bersama saya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Dr. Sulasmi, Kepala Bidang Kesmas, Kesehatan Masyarakat, yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan, mempromosikan tingkat layanan kesehatan ini. 0811 688 1036 yang sudah masuk silakan. Ada telepon atau WA nih yang masuk ya, saya lihat dulu. Telepon, oke, telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ya, yang saya di sini. Oh ya. Biasanya Waalaikumsalam. Putri, makanya agak kan.
Baik, silakan Ibu di Oh, mana siapa? Ibu Zubaida. Ibu Zubaida di Sabang ya. Silakan Ibu Iya, Zubaida, benar-benar. silakan ada Dokter Yuanita di sini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Iya. Kesehatan Provinsi Aceh. Oke. Assalamualaikum, dokter, Ibu Dokter Junita ya. Iya. Jadi gini dok kan, sebenarnya saya ini terus terang tapi memang saya ada dengar dari Dokter Hanis tadi ya, Mm-mm. telah memaparkan kalau beliau bilang kalau JKA itu diubah menjadi JKN. Terus terang saya sebagai ibu rumah tangga ada masyarakat umum yang nggak tahu apa-apa masalah pemerintahan ataupun anggaran-anggaran apalah itu yang diatur sama pemerintah, saya kurang tahu. Tapi yang terus terang saya nggak setuju kalau JKA itu tidak ada lagi di Aceh. Mhm. Soalnya ini kan JKA ini kan salah satu janji dari kompanyanya Irwandi sama Pak Nova. Masa setelah walaupun Pak Irwandi nggak ada lagi menjabat jadi gubernur, kok Pak Novanya mau hapus saja JKA itu. Soalnya kan ini kan masih masa periode masa kependudukan beliau, walaupun sekarang beliau jadi PLT ya. Tapi kan ini kan masih periodenya masa kampanye beliau masa jabatan beliau sebagai pimpinan di Aceh. Mhm. So suatu kampanye itu kan dia rata-rata saya lihat itu di baliho, di spanduk ataupun mobil yang ditempelkan stiker itu ditulis JKA Ada itu. JKA. JKA itu yang nomor satu diperjuangkan. Kok Baik. sekarang tinggal berapa nggak lama lagi beliau duduk kok nggak ada lagi. Jadi ini kan takutnya bukan Bapak. Ini pasti akan ada keributan nanti. Pasti ribut ini. Soalnya kan JKA ini cuma secuil yang kami rasakan dari pemerintah yang kami dapat rasakan. Baik, Kak Zu. Jangan dihapus. Kalau bisa yang dihapus tuh kayak anggota dewan saya lihat. Kebetulan di dekat rumah saya nih ada yang Halo? Baik, terputus ya Kak Zu, tapi kita sudah dapat menangkap bahwa ada kekhawatiran dari Ibu Zubaidah di Sabang bahwa nanti takutnya masyarakat tidak bisa lagi mengakses layanan kesehatan free ya, artinya ada jaminan kesehatannya yang selama ini sudah dibantu oleh pemerintah. Dr. Yuanita ingin menjelaskan seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Jubaidah dari Sabang. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, saya coba menjawab. Tidak, jadi gini, seperti saya katakan tadi, dari 5 juta penduduk Aceh itu sebagian adalah masyarakat yang masuk dalam jaminan kesehatan nasional yang KIN. Nah, selebihnya adalah masyarakat-masyarakat yang dianggap atau masyarakat yang selama ini dibantu preminya oleh pemerintah Aceh, diharapkan nantinya bisa menjadi peserta jaminan kesehatan yang mandiri, tentunya dengan hanya membayar 35.000 per jiwanya. Nah, jadi tidak nanti kita tinggal melihat saja saudara kita masuk ke dalam JKN KIN atau beliau sebelumnya masuk ke dalam jaminan kesehatan rakyat Aceh. Seperti kita tahu, untuk yang miskin kan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Dengan jaminan kesehatan nasional yang KIN itu. Oke, baik, kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Silakan Ibu. Dengan Ibu Yus di Lok Semawe. Ibu Yus di Lok Semawe. Silakan Ibu Yus, ada Dokter Yuanita, Kepala Bidang Yankes di sini. Baik, terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan ada 2 terkait yang pertama tentang peralihan JK ke JKN ya. Dan ini untuk masalah JKA nih. Di keluarga ada misalnya nih di satu keluarga ada 4 anggota keluarga nih. Kita sudah mendapatkan 3 kartu JKN KIS dan yang satu anggota keluarga masih memegang kartu JKRA. Nah, terkait dengan peralihan ini, apakah yang memegang kartu JKRA tadi itu secara otomatis nanti dia akan harus dibayarkan secara mandiri?
tetapi masih dalam satu keluarga gitu. Iya. Nah, bagaimana bisa satu keluarga yang 3 dianggap tidak mampu, yang 1 dianggap mampu? Saya sebenarnya bingung. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham regulasinya seperti apa. Nah, itu satu pertanyaan. Lanjut, Bu. Dan apakah ada kemungkinan nanti kan tadi kalau saya nggak salah Kepala Dinas sempat menyampaikan bahwa masih ada kuota untuk menambah ya ke JKN KIS ya. Mungkin apakah ada kemungkinan yang JKRA tadi 1 orang bisa mendapatkan fasilitas gratis juga seperti yang 3 anggota keluarga lainnya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, saya mau kasih masukan sekaligus kritik ya, mungkin Dinas Kesehatan Provinsi bisa sesekali mengecek SDM di fasilitas kesehatan tingkat pertama nih. Saya punya pengalaman buruk ketika ke vaskes tingkat pertama di daerah saya, di mana salah satu anggota keluarga dekat saya salah didiagnosa sehingga yang sakit ini harus menjalani operasi besar. Ketika seharusnya ketika saya membawanya ke vaskes pertama, dia keluhannya masih bisa diatasi secara cepat dan tidak perlu operasi besar, hanya operasi kecil. Tetapi karena dokternya bilang, oh ini nggak apa-apa, cuman biasa kok, sakit perutnya biasa aja. Saya terus bertahan dengan apa yang dokter tersebut sampaikan dan memberi obatnya sampai selesai seperti anjuran dokter. Ternyata seminggu atau 5 hari kemudian si sakit ini harus dioperasi besar. Dan dia itu anak-anak. Itu dokter ya yang memeriksa, dan anamnesanya sangat disayangkan, harus saya jujur bahwa cara memeriksanya saja sudah membuat kita kesal ya, maaf dengan jujur saya harus bicarakan seperti itu, membuat kita sangat kesal. Cara mendiagnosanya tidak dibaringkan pasiennya, tidak diperiksa dengan seksama, tidak diwawancara dengan mendalam. Akhirnya apa? Anak saya harus dioperasi besar dan umurnya baru 12 tahun. Tapi kondisi anaknya sekarang baik, Ibu? Alhamdulillah sekarang sudah baik, sehat. ya. Setelah seharusnya dia hanya operasi kecil APP. Namun karena kesalahan dari pemeriksaan dan diagnosa yang pertama kali di vaskes tingkat pertama, dia harus di laparatomi. Oke. Seperti itu. Baik, Ibu Yus. Iya, mungkin harus dievaluasi lagi ya oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi. Oke, segitu aja. Semoga saya dapat pernyataan dan jawaban yang jelas ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus di Lok Semawe dengan 2 pertanyaan dan 1 mungkin saran tadi ya, agar bisa dicek kembali SDM di Vaskes 1. Dokter Yuanita, bagaimana nih dengan kasus yang disampaikan oleh Ibu Yus? 1, 3 penerima JKN KIS, 1 pemegang kartu JKA. Baik, Assalamualaikum Bu Yus di Lok Semawe. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Nah, untuk anggota keluarga Ibu yang tadi Ibu sebutkan ada 4 anggota keluarga, 3 masuk ke dalam JKN KIS dan 1 anggota keluarga termasuk dalam preminya yang dibayarkan oleh pemerintah Aceh. Oke. Ibu boleh datang ke kepala desa karena itu terkait dengan penduduk yang dinyatakan termasuk dalam KIN atau tidak, atau Ibu boleh datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menyampaikan permasalahan Ibu. Nah, dengan harapan kuota yang tadi disampaikan oleh Pak Hanif mungkin bisa masuk ke dalam, salah satunya nanti bisa dapat untuk kuota Ibu, karena Ibu memang harus menyampaikan kenapa dari 4 anggota Ibu hanya 3 yang masuk. Nah, mudah-mudahan yang 1 bisa diinsert ke dalam JKN KIN nantinya, karena tadi yang menentukan itu adalah Dinas Sosial untuk masuk ke dalam KIN-nya itu. Nah ya, jadi ketika dia udah KIN baru dia didaftarkan ke JKN KIN ya. Jadi nanti mungkin Ibu bisa mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Kota. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan saya highlight dulu Bu Yus, ini keputusan masuk atau tidaknya memang di Dinas Sosial dan
dari kecil, jadi harus cepat lapornya ya, harus bergerak cepat karena memang waktunya hanya 1 bulan. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, itu Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Pak Revo di Citemiang. Pak Revo. Silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kami sudah mendengar suara Anda, silakan. Dengan Assalamualaikum buat Bu narasumber. Iya. Pak Revo di Citemiang. Silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan? Jadi saya pertanyakan ini Bu, Kami sudah mendengar suara Anda, silakan. gini Bu, masalah itu PJA ya. Jadi saya sangat tidak setuju sekali itu Pak kalau itu yang dihapus Bu. Itu kan sangat repot kali bagi orang yang kami tidak mampu ya kan. Karena sebab nggak semuanya kami mampu ya kan. Otomatis kalau di Citemiang lah ya banyak yang tidak mampu. Jadi kalau saya berharap kan masih banyak hal yang Halo? Halo Pak Revo, halo? Baik, terputus tapi kita sudah bisa mendapat masukannya bahwa memang ini menjadi masalah besar untuk saat ini untuk proses peleburan JKN dan JKA ini bagi masyarakat di Aceh. Kita lanjutkan lagi tadi menyambung Ibu Yus dan nanti langsung ke Pak Revo, Dokter Yuanita sebelum kita ke Dokter Sulasmi. Baik. Untuk masukan dari Ibu Yus tadi, sebenarnya kita dari provinsi dan kabupaten selalu melakukan pembinaan dan pendampingan untuk teman-teman kita di puskesmas. Halo. Nah, jadi kita tidak pernah putus melakukan pendampingan. Pendampingan terus dilakukan Ya. ya. Jadi memang ada pengecekan juga nih Ibu Yus ya kepada orang-orang di kabupaten kota, petugas-petugas di kabupaten kota dan juga di Faskesnya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Baik, Ibu siapa di mana? Ya, ada Ibu Dina di Punge. Dina di Punge, silakan Ibu Dina. Iya, senang sekali saya bisa bicara dengan salah satu dari teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Gini Bu, saya mau mempertanyakan tentang informasi JKA yang nantinya akan diberhentikan. Artinya kita harus bayar premi. Nah, selama ini saja masyarakat kita sebagian yang sudah mandiri atau bahkan yang belum masih ditanggung sama pemerintah saja, itu mau berobat saja pun menggunakan BPJS atau ASKES, itu terlebih dulu harus mendapatkan surat rujukan dari puskesmas setempat. Nah, sementara itu harus ditindaklanjuti dengan dokter spesialis cepat misalnya. Jadi masyarakatnya harus dalam keadaan sakit parah dulu, baru dirujuk ke dokter yang diminta oleh pasien. Nah, itu yang bayar pun sama diberlakukan seperti itu juga. Jadi gunanya BPJS ini atau asuransi kesehatan ini dibayar, itu buat apa? Kalau permintaan dari pasien pun harus dilakukan dengan seperti itu. Dan kedua, berbicara tentang hanya bayar 35.000 saja, Bu. Memang mungkin menurut pemerintahan ya, 35.000 itu murah. Tapi untuk masyarakat biasa, tingkat bayar uang sampah 10.000 per bulan aja, itu nunggak sampai bertahun-tahun. Jadi, proses ini yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah, diperjuangkan untuk masyarakat miskin untuk tidak berbayar, kemudian dengan tiba-tiba per 1 April nanti, silakan masyarakat harus mandiri, sementara kita tahu Aceh juga masih miskin. Terus gimana solusinya dari pemerintah kalau memang cuma caranya melakukan kebijakan-kebijakan semudah itu gitu loh. Sementara tingkat mau berobat aja, kita harus dalam keadaan parah dulu nih, baru bisa dapat rujukan, baru bisa dibawa ke dokter yang mana. Oke. Jadi saya rasa sebenarnya ini memang bukan menjadi rekayasa masyarakat aja ya, tapi ini memang yang dialami oleh masyarakat. Dan Baik. kemudian Ibu suaranya terputus-putus, apakah masih bisa mendengar kami dengan baik? Halo? Baik, sudah terputus ya teleponnya, tapi langsung kita
tanggapi saja dulu Ibu Yus, Pak Revo dan Ibu Dina di Punge bahwa memang ada ketidaksetujuan dari masyarakat. Tapi sebenarnya apa landasan pemerintah meleburkan ini dulu, Ibu Dokter? Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Hanif bahwa sudah ada keterbatasan dari anggaran sehingga pemerintah Aceh membatasi bantuannya sampai dengan Maret karena terbatasan anggaran tadi. Iya. Berarti untuk sementara memang harus ini terpaksa dilakukan ya. Dan mau tidak mau kita memang harus menerima putusan ini sebagai masyarakat. Memang mungkin kalau dihitung-hitung bagi masyarakat miskin berat Rp35.000 per orang per bulan. Kalau di rumah ada 4 orang bagaimana. Tapi tentunya tadi pemerintah sudah sedikit menyiapkan solusi untuk kuota 500.000 hingga 600.000 pengalihan ya Ibu Yuanita ya, dari JKA menjadi JKN. Jadi ketika nanti memang keluarga ini tidak mampu, tercatat memang tidak mampu di desanya yang sudah dilaporkan ke dinas sosial, maka dia akan tetap mendapatkan pembayaran premi dari pemerintah pusat. Dan kita harapkan tentunya warga yang memang sekarang ekonominya sudah lebih membaik untuk bisa berpartisipasi. Barangkali inilah subsidi silang yang memang diterapkan oleh pemerintah. Saya ke Ibu Dr. Sulasmi, memang waktu kita tidak lama lagi, tapi sebenarnya seperti apa promosi kesehatan dan informasi-informasi ini disampaikan ke masyarakat oleh pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Jati ya. Rekan Jati. Iya. Oke. Terutama ini di Provinsi Aceh dan di 4 kabupaten kota yang bisa mendengarkan ini. Nah, upaya kita karena memang ini sudah memang mungkin dari awal-awal dulu kita pengen tetap, karena perbedaannya adalah pada saat JKA dulu kita pakai universal coverage dengan hanya bawa KTP, bawa KK, kita akan dilayani. Nah, untuk mungkin di sejak 1 April, nah ini harus kita pilih lagi. Yang pertama, kalau memang tadi seperti dikatakan Pak Hanif dengan Dokter Iwanita, bahwa kalau memang dia masuk dalam kriteria tidak mampu, maka sepenuhnya tetap menjadi masih tetap di cover. Nah, selanjutnya yang mampu juga untuk ASN juga nggak semua juga di cover gitu loh. Nah, kalau dulu kan seluruhnya ceritanya. Nah, sekarang ada batasan-batasan untuk ASN yang mempunyai anak lebih dari 3, maka dia harus mendaftarkan mandiri. Dan itu diupayakan kalau bisa mendaftar mandirinya juga sesuai dengan kelas yang orang tuanya. Kenapa? Jadi waktu dirawat bersama-sama nanti nggak terpisah antara si A dengan si B dalam satu keluarga, itu seperti itu. Nah, kemudian karena kami berada di bidang kesehatan masyarakat, di mana salah satu seksinya adalah promosi kesehatan, bagaimana kita bisa mendistribusikan informasi ini sehingga tidak terjadi salah tafsir. Jadi sebenarnya kalau dibilang bukan diberhentikan, kalau saya bilang jadi dikonversikan atau dileburkan bersama antara JKA dan JKN seperti itu. Nah, untuk pendaftaran bisa menghubungi BPJS terdekat atau secara online. Nah, kalau memang yang dari 1 April sampai dengan 30 April ini mendaftarnya hari itu langsung hari itu bisa berlaku. Tetapi setelah April nanti ada 2 bulan masa tenggat waktu sejak dia daftar baru itu bisa berlaku. Nah, jadi alangkah bagusnya jangan tunggu sakit dulu baru daftar menjadi kepesertaan. Karena apa? Biaya sakit itu mahal. Nah, kadang-kadang yang mampu pun jadi nggak mampu karena apa? Sakitnya kronis, sakit jantung, sakit ginjal ya. Nah, selama ini kita memang merasa sudah ini, tapi memang karena tadi Bu Yuanita mengatakan bahwa karena adanya keterbatasan anggaran dan itu juga bukan maunya kita ya. Nah, ini harus kita upayakan sehingga semua masyarakat bisa terinformasi dengan baik.
apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan. Jadi jangan tunda-tunda dulu seperti itu. Yang tidak mampu semua masih ditanggung. Masih Demikian. ditanggung. Terima Iya. kasih. Jadi rekan Jati memang harus segera melapor untuk saat ini ya tentang status kewarganegaraannya mampu atau tidak mampu, sehingga nanti bisa dialokasikan mana yang masuk kuota atau enggak. Tadi tentang misalnya agak ribet nih proses-proses rujukan sementara itu gimana nih Dokter Yuanita mungkin? Nah, bisa saya terangkan. Saudara-saudara, kalau masih ringan sakitnya, silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggalnya. Tetapi kalau misalnya permasalahannya adalah sangat emergensi, ketika tiba-tiba dia sakit berat, silakan mengunjungi rumah sakit terdekat untuk langsung ke unit gawat daruratnya. Nah, di situ tidak diperlukan lagi rujukan sebenarnya. Kalau memang di dokter atau kita merasa itu adalah suatu kegawat daruratan, langsung ke UGD, langsung berlaku kartu kepesertaan jaminannya. Nah, jadi tidak perlu pakai rujukan. Makanya kita di Dinas Kesehatan selalu menganjurkan untuk melakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan. Nah, untuk mendapatkan apa sih yang harus kita kerjakan untuk mencegah suatu penyakit, silakan datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena puskesmas itu bukan hanya untuk melakukan pengobatan, tapi masyarakat bisa mengunjungi puskesmas untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau bagaimana mencegah suatu penyakit untuk tidak terjadi pada dirinya atau tidak terjadi lebih berat nantinya. Baik, kita terima dulu penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu, siapa di mana? Waalaikumsalam. Saya Zuhra di Lok Semawe. Baik, silakan Ibu Zuhra. Saya ingin berbicara, saya ingin kasih keluh kesah saya ya. Kenapa di saat saya ke rumah sakit menggunakan BPJS itu rata-rata perawatnya itu nggak ramah atau tidak mengopen gitu, nggak open saya. Tapi itu hari pertama saya pergi pakai BPJS waktu saya masuk rumah sakit. Terus waktu yang keduanya saya pergi lagi, waktu masuk lagi ke rumah sakit saya bilang jangan pakai BPJS kali ini karena pelayanannya tuh kurang bagus. Padahal kan perawat-perawat ini udah kuliah, dan kan di kuliah tuh ada kode-kode etik dan attitude mahasiswa. Tapi kenapa ya di saat menggunakan BPJS itu mereka kurang respon. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan BPJS, orang ini langsung respon kayak gitu, ramah. Itu bagaimana ya, Ibu Zuhra ya? Iya. Oke, itu saja Ibu Zuhra. Rasa saya menggunakan BPJS. Baik. Baik, terima kasih Ibu Zuhra di Lok Semawe yang mengeluhkan beda uang, beda layanan. Seperti apa Dokter Yuanita? Baik, terima kasih Ibu Zuhra atas masukannya. Sebenarnya yang prinsipil adalah ketika kita mendapatkan pelayanan kan seharusnya tidak melihat apapun siapapun, kalau itu apa kriteria masyarakat kita harus tetap memberikan pelayanan. Nah, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi juga selalu melakukan pendampingan bagaimana teman-teman bisa meningkatkan pelayanan atau meningkatkan pemberian pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Jadi terus diingatkan ya, diingatkan petugasnya. Ibu Zuhra, mungkin itu situasinya insidental ya. Barangkali mungkin perawat atau petugas pelayanan sedang ada sesuatu hal sehingga tercermin dari sikap mereka. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi, karena Dinas Kesehatan juga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan memberi terus pelatihan-pelatihan, ingatan-ingatan dan lain sebagainya kepada petugas-petugas di daerah di kabupaten kota. Ya, Ibu, mungkin waktu kita sudah terbatas, kita sudah di penghujung waktu. Saya ke Dokter Yuanita dulu. Apa sih yang ingin disampaikan kepada rekan Jati dan semua pendengar di 4 radio di 4 kabupaten kota ini tentang layanan kesehatan yang bisa mereka nikmati dan apa yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk bersiap-siap menghadapi layanan kesehatan mandiri ini?
Baik, baik para rekan Jati, harapan kami dari pemerintah